mengenai pemetaan pelanggaran pemilu 2024 di Kabupaten Pacitan. Saat ini kita telah terhubung bersama dengan narasumber melalui sambungan virtual bersama dengan Bapak Syamsul Arifin, Ketua Bawaslu Pacitan. Selamat sore Pak Syamsul. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Syamsul, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan terkait agenda yang tadi kami beritakan terkait pemetahan pelanggaran pemilu 2024, mungkin apa saja yang perlu menjadi perhatian dari masyarakat dan juga yang bisa disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan? Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak, Mas. Jadi kami ingin memastikan bahwa pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik namanya di Kabupaten Pacitan ini bisa terlaksana sesuai ketentuan aturan perundangan yang berlaku. Demikian juga siapan dari kami dari pengawas dan juga pelaksana teknis dari KPU beserta jajaran ini sinergis. Selanjutnya kami juga ingin bahwa semua stakeholder terkait dan juga masyarakat sama-sama melakukan pengawasan terhadap proses distribusi nanti. Itu Mas. Baik, Pak Syamsul, bagaimana sejauh ini sinergi Bawaslu dengan stakeholder dalam persiapan pemilu 2024? Ya, terima kasih. Jadi insya Allah di Pacitan semuanya kondusif. Kami selalu melaksanakan pengawasan di setiap tahapannya, bahkan mulai dari distribusi yang sudah kami terima, kami secara intensif berkoordinasi dengan KPU terkait apa saja yang sudah bisa masuk di Kabupaten Pacitan, terdistribusi ke Pacitan. Demikian juga kami sudah melakukan mitigasi pemetaan potensi rawan di tahapan ini. Salah satunya tempat penyimpanan logistik, kita harus memastikan keamanannya, representasinya juga sudah baik, dan di Pacitan itu sudah ada 3 gudang yang bisa dilakukan dan kami sudah cek gunungnya, kemudian juga ada sungainya, bukit dan lain sebagainya. Letak geografis ini sangat juga berpotensi untuk terjadi masalah pada saat distribusi nanti. Untuk itu kita petakan bersama-sama ini. Jadi dan juga pengamanannya nanti kami juga kemarin itu mendatangkan Panwascam sekaligus BPK, karena nanti di lapangan mereka semua ini yang kemudian akan terlibat langsung dalam proses distribusi, sekaligus kami mengundang kesiapan dari kepolisian sebagai keamanan, di mana peran keamanan itu seperti apa dan lain sebagainya bisa kita bahas bersama. Itu kerjasama stakeholder ini kita harapkan nanti di pelaksanaan distribusi bisa berjalan dengan baik, itu Mbak. Oke, Pak Syamsul Arifin, kalau boleh kami juga diinformasikan sebenarnya yang diantisipasikan terkait pelanggaran pemilu itu potensi-potensi pelanggaran seperti apa Pak Syamsul? Ini yang distribusi logistik atau untuk seluruhnya Mas? Untuk yang distribusi logistik terlebih dahulu Pak. Jadi kalau distribusi logistik, kalau kita lihat pada aturan ya, sebenarnya terkait di situ ada pelanggaran pidana Mas. Jadi pelanggaran pidana di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu pada masa di pasal 514 ya, tapi ini ranahnya kan KPU insya Allah. Jadi Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 penjara, itu salah satu pasal pidana. Kemudian yang kedua, jadi ada ini tetap memastikan bahwa itu sesuai itu seberapa, yaitu sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2% sebagai cadangan itu. Kemudian ada juga pidana seandainya bagi perusahaan yang kemudian mencetak, dia tidak menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud pasal 345, itu juga menjadi pasal pidana yang bisa diberlakukan. Itu.
Kemudian perusahaan pencetak surat suara ini mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU. Nah, itu ada beberapa pasal pidana. Nah, selain itu mungkin ada juga pemetaan potensi pelanggaran administrasi yang dilakukan. Jadi misalnya lalai dan lain dalam kerja-kerja teknis, tidak sesuai tata cara dan prosedur, itu kita tetap bisa menjadikan itu sebagai pelanggaran. Namun demikian kami selalu kedepankan upaya-upaya pencegahan, Mas. Jadi upaya-upaya pencegahan itu salah satunya dengan melakukan pengawasan melekat, pengawasan langsung, memberikan potensi rawan sehingga kita betul-betul bisa meminimalisir adanya potensi pelanggaran yang ada. Dan itu semua kita koordinasikan secara terbuka sehingga semuanya bisa betul-betul hati-hati, baik dalam tata cara prosedur, teman-teman KPU dan jajaran bisa berhati-hati, demikian juga kita semuanya betul-betul bisa aware terhadap adanya potensi-potensi pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana tersebut. Baik. Itu, Mas. Pak Syamsul, berbicara mengenai luas lagi mengenai potensi pelanggaran pemilu 2024 seperti apa berkaca dengan mungkin pengalaman tahun-tahun sebelumnya? Jadi insya Allah kalau di Pacitan ini lebih kondusif. Jadi kalau pelanggaran distribusi logistik di tahun lalu di 2019 itu hampir tidak ada. Demikian juga yang kita harapkan di tahun 2024 ini itu juga sama, Mbak. Jadi potensinya insya Allah tidak ada. Itu semuanya bukan kemungkinan kita mengabaikan atau tidak ada, tetapi kita ingin lebih memperkuat pada pencegahan. Semakin kuat kita melakukan pencegahan, memetakan potensi rawan itu sedetail mungkin, sedini mungkin, itu harapannya bisa meminimalisir itu. Makanya kami tetap berkesimpulan sinergisitas antar lembaga, sinergisitas stakeholder, dan juga koordinasi yang efektif, dan juga pengawasan yang detail, melekat, dan juga terencana, terstruktur, ini insya Allah yang akan kami lakukan dalam upaya untuk mencegah semua potensi pelanggaran tersebut. Berarti artinya partisipasi dari berbagai sektor juga punya peranan penting. Nah, ini juga berbicara tentang meaningful participation atau partisipasi masyarakat. Kalau dari Pacitan, Bapak bagaimana mengajak masyarakat berpartisipasi dalam ikut mengawasi, ikut melaporkan? Mengingat juga beberapa daerah ada beberapa fenomena seperti pemberian beras sudah ada nama capres dan juga cawapresnya dan sebagainya. Ini gimana kalau dari Bawaslu Pacitan, Bapak? Oke. Terima kasih. Jadi secara umum kita untuk pengawasan seluruh tahapan memang kita nggak mungkin hanya dari Bawaslu sendiri, karena Bawaslu sendiri secara organ kami itu secara SDM sangat terbatas. Di kabupaten hanya ada 5 orang, di kecamatan hanya 3 orang, di desa hanya 1 orang pengawas. Nah, untuk itu salah satu tugas kami diantaranya adalah bagaimana mengembangkan pengawasan partisipatif. Pengembangan pengawasan partisipatif ini kami melibatkan seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat. Yang sampai saat ini yang sudah jelas kegiatan kami itu adalah bagaimana kita mengembangkan pengawasan partisipatif pertama kepada organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua yang jelas kita juga sudah berkoordinasi bekerjasama dengan Karang Taruna di Kabupaten Pacitan yang kemarin juga ikut menjadi kader-kader pengawasan partisipatif di provinsi. Kita juga mengirimkan itu dan beberapa pengawasan partisipatif yang kita libatkan yang lainnya. Jadi pengawasan partisipatif ini memang kita baik itu secara edukasi, kemudian secara publikasi, kita ini memang masif kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana tagline Bawaslu bersama rakyat awas pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya bersama rakyatnya ini porsinya lebih. Untuk itu kita memang mengharapkan seluruh masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif di dalam proses pengawasan setiap tahapan. Dari segala bentuk mungkin kecurangan bisa menyampaikan ke Bawaslu atau bahkan potensi-potensi pelanggaran menyampaikan ke Bawaslu. Demikian juga ini Mas, jadi Bawaslu kita inginkan Bawaslu Pacitan ini merupakan rumah bersama untuk berdiskusi. Jadi tidak hanya
siapapun bisa datang ke Bawaslu untuk berdiskusi, untuk bersama-sama saling edukasi terkait dengan regulasi pemilu, terkait dengan adanya berbagai macam informasi, baik itu informasi yang hoax terkait pemilu, baik itu disinformasi yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Ini kita diskusikan semuanya di rumah Bawaslu, dan Bawaslu ibaratnya ini rumah bersama yang bisa kita jadikan tempat dipercaya oleh publik sebagai tempat untuk mencari dan juga mendiskusikan terkait dengan keadilan pemilu. Itu, Mas. Oke. Bawaslu bersama dengan masyarakat, tagline yang luar biasa, Pak. Lalu bagaimana upaya dari Bawaslu sendiri untuk merangkul masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut serta mengawasi pemilu dan mengawal pemilu 2024? Ya, ini memang generasi muda kita ini kan sering dikatakan generasi yang abai gitu ya, punya pattern tersendiri. Tetapi kami dari Bawaslu malah membidik, ya, meyakini bahwa generasi milenial, generasi Gen Z ini juga sama. Ini menjadi bagian generasi yang sebenarnya mereka itu paham betul terkait dengan regulasi dan lain sebagainya. Cuma hanya butuh pendekatan sedikit dengan karakter yang mereka miliki. Karena apa? Karena kami konsen juga di sana. Karena apa? Salah satunya tadi, kita kerjasama pengawasan yang pertama itu adalah Karang Taruna di level kabupaten. Itu. Yang ini juga kita breakdown dengan masuk ke kampus-kampus, kita dengan BEM, kita juga lakukan kerjasama pengawasan. Nah, karena apa? Proporsi dari pemilih, ternyata kita itu proporsi pemilih hampir 52% atau bahkan sampai 60% ini adalah pemilih pemula. Tentunya ini menjadi bagian kami untuk sama-sama melakukan pendekatan edukasi untuk mengajak generasi muda, generasi pemula ini untuk sama-sama ikut melaksanakan pengawasan. Dengan kita melibatkan mereka dalam sosialisasi kita, dengan kita melibatkan mereka dalam pendidikan kader pengawasan partisipatif, yang itu kita juga mengadakan, Bawaslu Provinsi juga adakan. Nah, itu semuanya harapannya ke situ dan akan kita kembangkan ke hal yang lebih masif lagi. Oke, baik. Berarti Bawaslu Pacitan juga sudah mempersiapkan sekali untuk partisipasi anak-anak muda. Bagaimana dengan ini, Pak? Sekarang mungkin kalau kita melihat tensi politik dan juga menuju pemilu semakin panas, dan juga tentunya masyarakat sudah mulai memperhatikan dari berbagai macam sisi sosial media dan sebagainya. Adakah mungkin tips dari Bawaslu juga supaya sebagai masyarakat kita ini bisa melihat pemilu 2024 itu lebih bijaksana dan juga tidak memecah persatuan dari negara kita sendiri? Ya, terima kasih. Jadi, sebagaimana Ketua Bawaslu RI pernah menyampaikan dalam rapat kami di tingkat nasional, beliau menyampaikan bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Karena ini memadukan dua pemilihan, yang pertama pemilu dan juga pemilihan. Nah, tentunya ini juga ada tantangan yang sangat besar. Tantangan yang sangat besar. Namun demikian, kami memastikan bahwa dengan kerjasama semua pihak, artinya baik dari sisi penyelenggara, ada DKPP, ada KPU, ada Bawaslu sebagai penyelenggara, selama penyelenggara ini selesai, jadi memiliki integritas, ya, secara penyelenggaraan itu baik, kami memastikan bahwa semua akan berjalan dengan baik. Demikian juga dengan pesertanya. Makanya kami juga ingin harapkan mengedukasi kepada semua pihak, baik itu peserta, untuk sama-sama untuk mengawal proses demokrasi di minimal di Kabupaten Pacitan ini baik. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan salah satunya adalah memberikan edukasi untuk bagaimana Bawaslu yang selama ini mungkin Bawaslu itu menjadikan objek pengawasan bagi partai politik, bagi peserta pemilu. Nah, saat ini kami ingin bersama-sama, jadi mengajak juga untuk kepada teman-teman peserta pemilu dan juga masyarakat ini nanti untuk sama-sama menjaga proses pemilu di salah satu di Kabupaten Pacitan ini bisa berjalan sesuai real yang ada, sehingga kita berjalan bersama. Tidak semuanya tidak dijadikan objek, tapi menjadikan subjek untuk sama-sama mengawalnya. Jadi dari peserta sendiri kita edukasi, kita ajak secara
memiliki etika politik yang baik, ya, tidak hanya sekedar melakukan siasatan kepada aturan, tetapi betul-betul memiliki etika politik. Etika politik ini yang ingin kita kembangkan. Kalau sudah etika, ini kan kembali kepada nurani masing-masing, Pak. Ya, betul. Diri masing-masing, kembali kepada prinsip dan juga asas undang-undang pemilu, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Di mana jujur dan adil ini tidak hanya di asas pemilu, tetapi ini juga menjadi prinsip pemilu. Dua hal ini yang sama-sama mari semuanya, baik itu penyelenggara, baik itu peserta, bahkan juga masyarakat pemilih. Kita ajak semuanya untuk memiliki kesadaran di situ. Nah, ini salah satu upaya kami, ya namanya upaya ini selalu ingin kita ikhtiarkan, kita upayakan semasif mungkin, sebaik mungkin, sehingga ini bisa diterima, bisa kita melakukan bersama-sama. Tentunya ini juga bersama stakeholder terkait, baik itu pemerintah daerah, ASN di daerah, kemudian TNI, juga Polri. Ini semuanya kita ajak bersama-sama, karena ini memang ibaratnya ini pesta kita bersama-sama. Prinsipnya kita ingin mengajak semuanya untuk mensukseskan pemilu itu berintegritas, sukses, dan melaksanakannya dengan riang gembira, gitu Pak. Baik. Artinya kesuksesan pemilu adalah dari kita semua. Terima kasih banyak Pak Syamsul Arifin, Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan, yang sudah memberikan insight informasi yang cukup penting untuk menuju pemilu 2024. Sukses selalu untuk Bapak dan selamat kembali beraktivitas, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Mas.